lady. Bahkan ada yang pengen dibeli tadi. Apa itu? Barang itu? Fuck lah. Woi. Pak muni woi. Cuacanya juga nggak panas untungnya. Ya enggak, boy. Adem. Enggak macet lah ya kalau minggu ini orang udah istirahat tuh pulang. Enggak, lu jangan lewat ini dong, Sultan Agung. BT. Belok kiri ya. Dapat. Jadi gimana dong menurut pandangan lu nih dong Apa? mengenai BBM yang naik ini dong? Karena banyak juga kawan-kawan kita yang demo itu, gua sebenarnya support mereka loh. Mereka ya mewakilin kita gitu. Ya kalau dilihat dari sisi nilai ekonomis dan kemanusiaannya sangat apa ya, buruk ya. Dilihat dari sisi ekonomi, mungkin kita cari perbandingan negara lain kita paling murah, tapi kan ekonomi kita kan begini kan. 10.000 itu nilai mata uang yang besar gitu loh bagi masyarakat gitu kan. Berasa dong. Apalagi yang punya apa ya, pengusaha seperti Armada yang harus membutuhkan bahan bakar minyak ya kan. Dari nilai sisi kemanusiaannya ya sangat disayangkan lah. Sama aja ini kayak zaman VOC, dicekek masyarakat Indonesia. Dipaksa untuk patuh ya. Iya, lu orang gua disuruh bayar pajak masih nggak patuh, ya udah gua naikin aja nih kebutuhan pokok. Yang lebih menderita gua lihat dari sisi komunitas mah nelayan doi. Nelayan ya dirugikan. Iya, Kayaknya semuanya deh. enggak. Kan nanti semuanya bakal naik nggak sih Ini perlahan? kan udah ada sisi politis ekonomik namanya. Politis. Ekonomik yang sudah melebur mengikuti politik. Gitu loh, ya kan? Karena tujuan dari ditinggikannya nilai bahan bakar minyak ini Dinaikin. akan berdampak pada mobil listrik, tujuan awal gitu loh. Oh, jadi Kalau gue udah melihat dari dialihkan kacamata ya. luas, dari banyak berbagai aspek gue lihat, gue telaah, nggak dari sisi undang-undangannya, Berarti nggak ini udah kayak ya permainan yang apa ya? ya permainan yang sangat terstruktur lah, Ya masif. untuk dialihkan ke tenaga listrik itu tadi ya, kayak mobil Iya. listrik, motor listrik pun sudah ada lebih Iya, murah kan? Semua harus listrik gitu loh. Oke, ada pergeseran ya berarti ya. Ini namanya juga kan sudah dibilangin dari awal 2019. Tatanan dunia baru ya, jadi semuanya itu digodrok lagi di restart loh doi. Gitu loh, tatanan dunia baru. Jadi kita ini mau kemana do tatanannya nih? Ya Do? kita ini adalah negara bagian ketiga namanya. Negara-negara berkembang itu disebut sama negara maju itu negara ketiga. Negara ketiga. Heeh. Oke, kita ini negara tiga, negara kita ini berkembang ya. ketiga, Asia Tenggara, Kepulauan Selandia Baru gitu loh, negara-negara yang dianggap negara bagian ketiga, Oke. nggak prioritas. Kita ini. Apalagi negara seperti bicara Afrika ya, yang dari ras aja mereka sudah sangat didiskriminasikan sekali gitu kan. Berarti kita ini negara kelas 3 Iya, lah ya. kelas 3 ini jadi harus main watak doi. Nggak bisa kita ngambil poros mau ke arah barat atau mau ke arah Rusia, nggak bisa kita ngambil poros. Karena kita ini adalah anak bawang. Nggak bisa kita menentukan pilihan kita harus ikut negara barat. Kita kan udah dicanangkan dari awal non-blok. Oke. Dari sisi sejarah tuh ya, kita udah masuk nih, dari segala sisi kita masukin nih untuk membaca kenapa BBM ini gitu. Kalau dia orang melarang Toyota untuk berhenti produksi, pada khususnya Astra gitu kan, lari investment yang ada di Indonesia
Indonesia. Ngapain gua ada bengkel, ada produk, ada ini nggak laku gitu kan? Terus apa dong kebijakan pemerintah ini ya, dia udah naikin terus Mm-mm. penghasilan masyarakatnya nggak naik. Nah, Sedangkan semuanya naik kan itulah. kencengin ikat pinggang dong rakyat Indonesia ini disuruh sama pemerintah. Itulah yang dikatakan tidak pro keadilan, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak adil ini ya. Nggak adil. Joli. Kemarin yang dicoba ketuhanan yang Maha Esa, 212 lah. Berasa itu politiknya berasa. Bomnya lah, ya kan. Berasa. Gitu. Jadi ya ini sudah, ya Indonesia ini ibarat cupu loh doi. Cupu. Tapi cupunya ini dia ini punya apa yang dibutuhkan jago-jagoan gitu loh. Nah jadi Indonesia kembali lagi ke musik ya, ke seni seperti kata Iksan Sekuter. Apa Gua itu? kutip, Iksan Sekuter. teruslah bodoh, teruslah miskin. Kita kasih contoh negara Cina dan India ya, yang dengan manusianya banyak seperti Indonesia. Ini dua negara maju gitu loh. Cina dia dulu itu seperti apa sih doi hinanya ya kan? Sekarang dia dikategorikan negara baju. Negara maju yang dibarengi dengan pendidikan yang kokoh, maka lahirlah negara seperti Cina. Betul nggak sih? Beradab, ya nggak, berwawasan luas, berintegritas ya kan? India maju tapi tidak dipayungi oleh pendidikan. Jadi apa? Terkotak-kotak, kasta-kasta, ya nggak, ada namanya kasta apa budak. Itu yang kemajuan tidak dibarengi dengan pendidikan, nilai pendidikan dan nilai kesehatan yang tinggi gitu loh. Walaupun militernya oke gitu kan, jadinya sosialnya bentur. Nah Indonesia ini punya 5 pulau besar dan kepulauan yang doi, Puluhan ribu ya, ratusan ribu. apa yang nggak bisa dibuat di Indonesia ini gitu loh. Manusianya banyak, mau eksperimen tinggal pungut aja manusia-manusia yang nggak jelas identitas. Dan jalan-jalan itu. Bawa ke pulau, eksperimen, dia orang nyiptain apa. Jadi itu doh, Indonesia teruslah bodoh, teruslah miskin. Karena kalau dia dipinterin, maka dia akan bisa membangun negerinya yang sebaik mungkin. Berarti Eropa. kita ini ancaman dong. Kita buat ini negara-negara. iya, karena akan timbul poros baru nih nanti. Apakah Indonesia sudah mulai berani beli alat perang? Kalau udah ada banyak yang seperti Cina dan India, Amerika udah bukan jagoan lagi dong. Nah terus pemerintah Indonesia ini bisa nggak dikatakan disetir dengan elit global? Pastilah dong. Iya dong. Elon Musk naruh duit di sini $1 triliun. Ya kan, Xi Jinping. Kita ini kan udah tergadai doi. Negara kita ini digadaikan doi. Rakyat kita ini dipaksa kerja. Ini sudah kembali ke zaman VOC. Yang kaya hanya segelintir orang. Kalau zaman VOC yang kaya itu raja-raja, demang-demang, bupati-bupati. Rakyatnya nyakit. Jadi bekerja di tanahnya sendiri ya, budak ya. Budak. Itu yang miris gitu loh. Tapi untuk menutupi kezoliman itu diciptakanlah figur-figur yang seperti Raffi Ahmad gitu loh. Buat apa? Ya untuk memancing kaula muda, generasi muda. Oke. Udah lo jangan ikutan di politik, lo main aja tuh, masak bisa dapet duit, ya enggak? Oh, jadi gitu. Iya, dibuatin round model, grand design, bargaining gitu loh. Biar kita acuh gitu. Nah, dengan acuh dengan yang lagi kacau nih, kasak kusuk. Ditampilkanlah yang hedonisme. Ya kan? Ditampilkan anak kecil udah bisa sukses dengan bermain sebuah handphone aja untuk ekspor, dia bisa beli Ferrari. That's right. Itu kan namanya kan sistem-sistem CIA doi. Cara-cara kafir. Diciptakan sultan baru yang tadi itu siapa bisa jadi sultan. Mungut, tukang parkir dikasih duit, banyak. suruh ngelola ternyata tempat cuci uang. Jadi diciptakan mindset yang gaya-gaya Europe gitu loh, UK.
kecintaan dia sama dengan Indonesia Indonesia itu ini sendiri. dia berani numbul-numbul menteri luar negeri negara-negara maju untuk beli senjata buat nakutin orang. Lu lihat temen lo kalau gerasinya Rubicon sama Mercy coy, mau ngetoknya segen. Lu nggak nyindir gua kan? Bukan, maksud gua gini loh Doy. Orang ngeliat Indonesia pesawatnya keren-keren Doy, kapal lautnya bagus-bagus. Parno nggak sih orang? Iya. Parno kan? Ada. Wih jangan maling di sana coy, belum kita nongol udah ketahuan. Gitu loh Doy. Gua beranalogi ya. Ya udah gantian Doy, ngasih terus gua Doy. Nggak Nanti gua apa-apa. ngasih lagi. Sorry ini asumsi ya Doy. Asumsi. Asumsi